Deskripsi teknis kode masalah OBD2, kopling B slippage berlebihan apa artinya itu? Kode masalah diagnostik (DTC) ini adalah kode powertrain generik dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD2 1996 baru. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Volkswagen, Porsche, Honda, Audi, Acura, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat, model dan konfigurasi powertrain. Jika kendaraan Anda telah menyimpan kode P081E, itu berarti modul kontrol powertrain (PCM) telah menerima sinyal input data dari sensor kecepatan input dan output yang menunjukkan bahwa kopling tergelincir secara berlebihan. Kopling denotasi B menunjukkan bahwa kendaraan dilengkapi dengan sensor posisi kopling, pedal, yang berfungsi mirip dengan sensor posisi throttle position, TPS. Modul kontrol transmisi, TCM, mungkin merupakan unit yang berdiri sendiri tetapi paling sering diintegrasikan ke dalam rumah tunggal dengan modul kontrol mesin, ECM. Ini disebut PCM. PCM menggunakan sinyal input dari berbagai engine dan sensor transmisi untuk menghitung tingkat slip transmisi, kopling maksimum yang diizinkan, diskopling dan plat tekanan aus, serta kerusakan mekanis, dapat menyebabkan slip kopling yang berlebihan. Perbedaan tegangan CPPS juga dapat menyebabkan P081E disimpan. PCM menggunakan sinyal input tegangan dari sensor kecepatan input transmisi dan sensor kecepatan output transmisi, serta posisi pedal kopling, untuk menentukan apakah kopling berfungsi dalam parameter untuk slip maksimum yang diizinkan. Seringkali ketika material gesekan pada diskopling aus di bawah level tertentu, kopling mulai tergelincir. Kondisi ini biasanya disertai dengan aroma khas dari bahan gesekan terbakar. Jika PCM mendeteksi tingkat slip transmisi, kopling, yang melebihi parameter maksimum yang diizinkan, kode P081E dapat disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, menyala. Beberapa siklus pengapian, dengan kegagalan, mungkin diperlukan untuk penerangan MIL. Apa keparahan DTC ini? Kode P081E yang disimpan menunjukkan bahwa masalah listrik serius atau beberapa jenis kegagalan kopling telah terjadi. Bagaimanapun, kondisi yang berkontribusi terhadap kode jenis ini yang disimpan harus diperbaiki secepat mungkin. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P081E dapat meliputi slippage transmisi, keterlibatan gigi yang keras, keterlibatan kopling terjadi di dekat bagian atas, bau yang kuat dari bahan gesekan terbakar. Apa saja penyebab umum dari kode tersebut? Penyebab kode ini dapat meliputi sensor CPPS buruk, diskopling aus dan atau plat tekanan sensor input atau output, kecepatan rusak, kabel pendek untuk sensor kecepatan input, kecepatan output PCM rusak atau kesalahan pemrograman. Apa sajakah langkah pemecahan masalah P081E? Sebelum mencoba mendiagnosis P081E, pastikan kopling, pressure plate, dan bantalan lempar berfungsi dengan benar. Anda juga akan ingin memeriksa lengan dan busing kopling serta hidrolik kopling jika berlaku. Pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi diagnostik spesifik kendaraan akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P081E. Osiloskop juga dapat membantu ketika mencoba mendiagnosis kerusakan input dan output sensor kecepatan. Tegangan keluaran CPPS juga dapat dipantau menggunakan DVOM atau osiloskop. Yang terakhir ini lebih efektif untuk mendeteksi lonjakan tegangan dan gangguan. Anda dapat menggunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk menemukan buletin layanan teknis (TSB) yang cocok dengan tahun, pembuatan, dan model kendaraan, serta ukuran mesin, kode S yang disimpan, dan gejala yang ditunjukkan. Jika Anda menemukannya, ini dapat menghasilkan informasi diagnostik yang bermanfaat. Dengan kopling berfungsi dengan benar, lanjutkan dengan langkah pertama diagnosis. Langkah 1, gunakan pemindai terhubung ke konektor diagnostik kendaraan untuk mengambil semua kode yang disimpan dan data bingkai pembekuan terkait. Sebaiknya tulis informasi ini sebelum membersihkan kode, lalu uji drive kendaraan hingga PCM memasuki mode kesiapan atau kode diatur ulang. Jika PCM memasuki mode kesiapan pada saat ini, kode tersebut terputus-putus dan mungkin jauh lebih sulit untuk didiagnosis. Jika ini masalahnya, kondisi yang berkontribusi pada kode yang disimpan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dibuat. Langkah 2, jika kode segera di-reset, langkah selanjutnya dari diagnosis Anda akan mengharuskan Anda mencari sumber informasi kendaraan Anda untuk diagram alir diagnostik, diagram pin-out konektor, tampilan konektor, dan prosedur, spesifikasi pengujian komponen. Langkah 3, gunakan DVOM untuk menguji tegangan, pentanahan, dan sinyal pada input dan output sensor kecepatan transmisi, kunci hidup dan mati mesin. Sirkuit sensor kecepatan input dan output biasanya terdiri dari tegangan referensi, kabel sinyal, dan ground. Langkah 4, gunakan osiloskop terhubung ke sirkuit sinyal dan RD untuk memeriksa lonjakan dan gangguan dalam rentang sinyal CPP. Sebagian besar kode slippage clutch B dapat dikaitkan dengan kegagalan CPPS.